Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam melaksanakan sebuah amal ibadah atau melaksanakan sebuah amal kebaikan yang lainnya, baik itu yang sifatnya hukum wajib ataupun yang sifatnya hukum sunnah, salah satu yang sangat penting yang perlu kita tanamkan dalam hati kita masing-masing yaitu sebuah keikhlasan. Ikhlas merupakan sebuah kemuliaan, karena dengan ikhlas inilah amaliyah yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari akan ada nilai kualitas yang tinggi dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas ini merupakan sebuah kedudukan yang sangat luhur, mulia, baik di sisi manusia, terlebih-lebih keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu belajar, perlu proses, perlu perjuangan untuk menggapai derajat orang-orang yang ikhlas atau disebutnya dengan mukhlisin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diibaratkan jasad fisik manusia, ketika ada ruh, ada nyawanya, hiduplah jasad fisik tersebut. Begitu pula amal-amal ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, apapun bentuknya, itu akan hidup, akan berkualitas, akan ada keluhuran dan pahala yang akan didapatkan manakala amal tersebut ada ruh, ada nyawanya. Apa nyawa dan ruh tersebut? Tak lain dan tak bukan adalah sebuah keikhlasan yang ada dalam hati seseorang yang melakukan sebuah amal kebaikan. Jikalau orang tersebut dalam melakukan amaliyahnya penuh dengan ketulusan, semata-mata mengharap ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah amal tersebut, ya walaupun mungkin kecil nilainya, akan menjadi besar. Kenapa? Ikhlas ada di dalamnya. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang melakukan sebuah amal ibadah, kebaikan apapun itu, kelihatannya besar, kelihatannya banyak, maka akan menjadi kecil, akan menjadi sedikit, manakala di situ tidak ada keikhlasan di dalamnya. Justru yang ada malah menghadirkan penyakit-penyakit hati berupa riya, berupa pamer, ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin dihormati, disegani, ingin dianggap orang soleh, orang pinter, orang alim, ingin dianggap orang yang dermawan, misalkan, oleh sesama umat manusia. Maka jika itu terjadi, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, walaupun amal itu kelihatannya besar akan jadi kecil, walaupun kelihatannya banyak akan jadi sedikit, karena kejangkit penyakit hati berupa riya. Apa itu? Yaitu berbuat bukan karena Allah,
tetapi karena manusia atau karena makhluk. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwasannya salah satu yang bisa menghilangkan pahala amaliyah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah ar-riya'u, yaitu riya, pamer, beramal bukan karena Allah. Riya ini sangat lembut, sangat halus, tidak bisa terlihat. Manusia tidak bisa mengetahuinya. Yang tahu hanyalah hati nurani kita masing-masing dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saking samarnya, saking tidak tampaknya, tetapi ada, bisa dirasakan. Hujjatul Islam Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali mengumpamakan riya ini bagaikan semut kecil yang warnanya hitam berjalan di atas batu besar warnanya hitam di saat gelap gulita di kegelapan malam. Tentu keberadaan semut itu tidak akan tampak oleh kedua mata. Tetapi jika orang itu mengetahui keberadaan semut itu bisa dirasakan dan nyata keberadaannya. Dengan demikian, saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kita berlatih, berjuang sedikit demi sedikit di saat kita melakukan ibadah atau kebaikan apapun, agar sesuatu hal yang kita lakukan itu bisa bernilai, berbobot, berkualitas di sisi Allah. Mari sama-sama kita berlatih untuk menghadirkan keikhlasan dalam hati kita masing-masing. Tak mudah memang. Kita sebagai orang awam yang dhaif, yang lemah, banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa. Tak mudah memang untuk membiasakan diri ikhlas dalam beramal. Tetapi insya Allah, jikalau ada niat, ada kemauan untuk menghadirkan ikhlas dalam hati kita masing-masing, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk, akan memberikan pertolongan untuk menggapai derajat mukhlisin atau orang-orang yang ikhlas. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang mukhlisin, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.